Halo sahabat perempuan, selamat datang di podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan. Podcast ini akan menjadi ruang aman dan nyaman untuk memberikan cerita, inspirasi, dan pengalaman para perempuan. Nah, saya Safira Febrina yang akan memandu podcast kali ini. Podcast kali ini itu podcast memasuki series yang ke-10. Nah, sudah panjang, sudah hampir 9 episode yang lalu kita jalani dan banyak pengalaman dan isu-isu perempuan yang sudah kita ceritakan. Kali ini yang masuk ke podcast series yang ke-10, kita akan membahas tentang gender dan kekerasan terhadap para perempuan. Nah, tema yang sangat dekat oleh kita, lingkungan masyarakat, apalagi para perempuan, yang dimana kita sering alami dan ada orang-orang terdekat kita yang juga mengalaminya. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita dari Dinas DP3AP PKB di Kabupaten Seluma, yaitu Ibu Linda. Halo Ibu Linda. Halo juga, selamat siang. Boleh Bu Linda perkenalkan diri dulu, dari mana dan sebagai apa? Iya. Selamat siang ya. Ya, Selamat siang. Nama saya Linda Rusminingsih Esos dan kebetulan saya bertugas di bidang perlindungan anak Dinas DP3 PPKB Kabupaten Seluma. selamat siang Bu Linda. Selamat siang. Boleh nanti panggil sama teman-teman di rumah itu sahabat perempuan. Kita manggil teman-teman di rumah, Iya. para penonton sahabat perempuan. Sahabat perempuan. Ya, Oke. sahabat perempuan. Nah, ini kita tema yang sangat dekat ya, Ibu, tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan. Sebelum kita masuk lebih lanjut terhadap tema yang sangat krusial oleh para perempuan ini, apa sih yang dimaksud dengan gender dan mengapa sering salah paham ya masyarakat terhadap apa sih itu gender, karena banyak yang suka miskomunikasi terhadap arti gender itu, kadang selalu dikaitkan dengan seksualitas, padahal sebenarnya itu beda. Boleh dijelaskan? Baiklah, untuk saya berpendapat bahwa gender itu merupakan bentuk sifat maupun peran sosialnya di tengah masyarakat, karena sudah dilekatkan gender itu pasti larinya ke perbedaan laki-laki atau perempuan. Padahal di situ gender ini merupakan kesamaan, keseimbangan antara perempuan dan laki-laki yang sudah mendapatkan status sosialnya baik di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi itu kayak padahal itu Kesetaraan ya. Lalu dilekatkan oleh masyarakat itu sendiri bahwa untuk membedakan, oh itu laki-laki, oh ini perempuan. Padahal itu tidak ada yang dibedakan, hampir semuanya wanita, perempuan maupun laki-laki itu sama saja. Kan banyak ya Mbak, Bu, maaf ya Bu, tentang mispemahaman masyarakat tentang apa itu gender, sehingga banyak kayak karena mispemahaman itu terjadinya suatu kekerasan pada rumah tangga. Nah, itu apakah dengan kita memahami gender itu upaya dalam mencegah kekerasan pada perempuan itu? Ya tentunya harus seperti itu, karena dari gender itu sendiri kita mempunyai artinya kita mempunyai kesamaan dari diskriminasi. Misalnya laki-laki dan perempuan itu sama saja. Dalam urusan kekerasan dalam perempuan itu sendiri, mungkin mereka bisa dibedakan apakah itu menyangkut kekerasannya itu bagi perempuan itu sendiri atau maupun sama dengan laki-laki itu. Jadi dengan kita tahu dan paham gender itu apa, kita mengurangi adanya kekerasan pada perempuan. Berarti sangat penting ya Bu. Penting sekali, karena apalagi zaman sekarang ya,
Sebenarnya kayak laki-laki itu sebenarnya mungkin nggak pernah mau dia bercerita. Laki-laki itu nggak bercerita gitu, tapi tahu-tahu dia sudah mempunyai niat untuk bunuh diri kayak gitu kan. Padahal laki-laki itu juga sama aja, dia tuh punya rasa empati juga seperti kita, punya perasaan juga. Karena setahu saya dari kecil aja anak laki-laki itu udah kalau misalnya dia terbentur nangis pasti orang tuanya bilang eh, jangan nangis kan laki-laki kayak gitu. Padahal dia punya hak juga di situ. Makanya antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama saja. Mereka mempunyai hak juga untuk mempunyai perasaan juga ya apabila terjadi kekerasan. Jadi iya sih kan karena laki-laki itu udah dilatih dari Iya, kecil supaya tidak kalau harus kuat harus gitu. kuat dan kalau perempuan itu lemah Lemah lembut. lembut kayak gitu. Memang perbedaan itu pasti ada kayak gitu. Cuman hak laki-laki juga butuh seperti itu juga. Dengan kita paham itu juga kan angka kekerasan kan menurun dengan Ya, kita memahami bahwa uh, setiap individu mau itu laki-laki mau itu maupun perempuan perempuan tuh itu mempunyai hak hak yang yang sama. sama. Ya, Uh, dengan apa ya meningkatnya angka kekerasan ya Bu, apa aja sih bentuk kekerasan pada perempuan yang perlu diketahui oleh masyarakat dan sahabat perempuan di luar sana? ya. Untuk bentuk-bentuk kekerasan itu terdiri dari 5. Yaitu fisik. Fisik itu misalnya kita ber itu apa kena langsung dengan kita itu apa ditinju, apa dipukul seperti itu. Nah, yang kedua adalah psikis. Psikis itu apabila kita sering bertemu dengan teman-teman kita ada salah satu mungkin dibedakan misalnya Hai gendut, panggilannya pas seperti itu kan. Dia mempunyai psikis di situ. Oh, kenapa aku dibilang si gendut? Padahal memang posisinya memang dia gendut kan, mungkin ya jangan sampai orang itu jadi merasa dikucilkan seperti itu. Yang ketiga adalah seksual. Seksual ini kita sudah banyak sekali kekerasan yang dekat dengan kita sendiri. Itu yaitu keluarga kita sendiri. Kadang-kadang bapak ibunya bekerja dititipkan dengan keluarga terdekatnya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada kesempatan itulah kan. Yang keempat itu yaitu ekonomi. Ekonomi itu sangat mempengaruhi karena di Kabupaten Seluma sendiri yang paling banyak adalah penelantaran. Itu bapak ibunya bercerai, anak jadi ikut dengan nenek kadang tuh seperti itu. Jadi ditelantarkan. Yang kelima yaitu bullying karena ini banyak terjadi sekolah-sekolah. Di situ banyak sekali anak-anak yang merasa dikucilkan oleh temannya sendiri. Apalagi sering disudutkan misalnya, hai anak siapa, kondisi orang tuanya dengan eh, kondisi kekurangan misalnya kan anak itu dikucilkan. Jadi bullying itu mempengaruhi sekali dengan kekerasan ini. Akhirnya apa? Nggak berani di sekolah, nanti nantangnya di luar. Akhirnya timbul perkelahian seperti itu. Kalau bullying itu kan sering terjadinya di sekolah ya. Ya, Itu karena apa ya? Jadi uh, karena dia punya insecurities, jadi dibully sama temennya sendiri. ya, Nggak di sekolah, terus diajak di luar. Nah, kan sekarang eranya tuh era digital ya, Bu. iya. Banyak yang main sosmed, Mm-mm. TikTok, Instagram, maupun X atau apapun itu. Nah, banyak juga ada sampai ke online gitu, kayak Iya, ke sosmed kayak kekerasan berbasis gender iya, online, KBG, KBGO. Nah, itu sering terjadi kan. Nah, apa itu termasuk kan Bu ke iya, termasuk kekerasan? juga kekerasan. Kekerasan. Karena itu kekerasannya dengan mengenal medsos akhirnya disalahgunakan. Dia berkenalan misalnya di medsos karena dia mungkin dengan orang tuanya ini karena orang tuanya nggak bisa mengawasi, akhirnya dia berkenalan lewat medsos. Nah, karena dia sudah merasa dekat dengan kawannya di medsos Iya. itu, akhirnya dia berceritalah dengan kawan di medsos bukan dengan orang tuanya. Nah, itulah yang sering terjadi akhirnya dibujuk rayu apabila Iya.
yang kenalannya ini tadi sudah punya kebutuhan Mm-mm. misalnya untuk seksual dia itu minta difotokan, Iya. apa minta langsung video call Wah, seperti itu kan. Nah, itu sangat sebenarnya sih kalau kita di posisi kita perempuan itu sangat merugikan. iya. Ya, itu. Karena di situ kan jejak jejak digitalnya tuh banyak kan. Iya. Jadinya kayak sebenarnya walaupun kita nggak itu nggak minta, Tuhan kita yang menawarkan, Iya. kita tuh diminta Iya, gitu kan. akhirnya. Jadi takutnya kan banyak yang bilang kayak, iya lagian mau kok lagian mau. Orang dipaksa kan biasanya, Iya. biasa kan kasus-kasusnya seperti itu ya, Ya, akhirnya kalau sudah dipaksa. terjadi seperti itu, dia mau melapor, sudah rasa ada menyesal, Heeh, itulah yang akhirnya disebar-sebar luaskan iya. itu. Makanya kadang korban tuh jadi urung Oh untuk iya, melaporkan iya, ya. ya akhirnya dia malu sendiri Iya. dengan dirinya sendiri karena dia sudah melakukan yang diminta oleh pelaku di medsos itu. Kalau eh, karena kan kadang biasanya kan yang KBGO ini kan kadang ini kan udah marak banget ya Bu yang Mm, kayak kita kenalan di medsos kayak di iya, kita nggak tahu dia siapa. Kadang kan iya, pakai foto orang oh kan, iya, fotonya orang lain. Ternyata yang oh, pas kita ketemuan ternyata udah orang lain beda. itu. Iya. Itu eh, ada nggak di kejadian di Seluma, di Kabupaten Seluma yang seperti itu? Karena kan Eh, pasti banyak juga ya kan. ada kejadian itu udah tahun yang lalu. Dia itu masih anak sekolah ya. Mungkin karena dia berkenalan dengan di medsos itu sudah dianggapnya sebagai pacar. Iya. Jadi akhirnya diminta dia berfoto telanjang seperti itu, akhirnya disebarluaskan. Itulah makanya kami kemarin minta tolongnya dengan Polres Luma. Nah, itu. Jadi, apakah akhirnya pelakunya ditangkap atau nanti untuk korbannya seperti apa? Pelaku ditangkap, Pelaku udah ditangkap. itu korban juga ya kita jaga Iya, privasinya kayak iya. gitu. Itu sangat miris ya, Bu. Maksudnya Ya, kayak kita sebagai perempuan itu mesti bijak juga ya, terhadap medsos, media sosial pagi ya. era kayak gini kan ada AI, jadi kita Iya, nggak tahu itu orang asli asli apa atau tidak, enggak. atau bot aja Iya, kan, apalagi kita nggak tahu dia kebenarannya itu ada di sini atau di mm, dekat kita juga, iya ya betul. kan Bu. Maksudnya kayak saya sebagai perempuan juga merasa Miris, miris ya kan dan betul. kesian sesama perempuan juga. Mm-mm. Nah, eh, yang sering terjadi faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut itu apa sih Bu? Dan kenapa nih perempuan yang menjadi korban kekerasan ini selalu sulit untuk melapor? Iya, karena perempuan ini jatuhnya kalau kita sudah apa, udah jadi korban, kita masih mikir dua kali Iya, karena jatuhnya kita akan malu pada diri kita sendiri, udah itu di lingkungan dengan masyarakat itu sendiri. Malunya di situ. Jadi akhirnya apa? Setelah kita jajaki, telusuri, nggak usah, nggak jadi melapornya karena membuat kita malu sendiri katanya seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat yang khususnya perempuannya sudah jadi korban akhirnya membatalkan untuk melaporkan karena iya, ada berupa ancaman, ada juga awas kalau misalnya kamu nggak nuruti saya sebarkan kayak gitu kan. Nah, udah itu ada juga misalnya mungkin sudah banyak dinasehati sama orang yang lebih dekat dengan dia kan, nggak usahlah itu dilaporkan, nanti memperpanjang masalah, kamu nanti malu malu sendiri. Padahal itu adalah yang salah seperti itu. Kalau bisa kita bisa menyelesaikan masalahnya itu harus dengan melaporkan. Akhirnya kan jangan sampai ada korban-korban lainnya seperti itu. biasanya faktor penyebabnya itu apa, Bu? Soal Dari kekerasan terhadap kekerasan perempuan yang itu ya. terus-menerus sering terjadi, Ya karena terutama ada kesempatan. Kesempatannya tuh ada. Kadang orang tuanya tuh kedua orang tuanya di kebun. Di kebun, udah itu anak tuh jadi bebas. Lagian orang tua itu sudah gaptek juga dengan iya, media sosial. Malahan pintar anaknya daripada iya. orang tuanya. Jadi karena Mm, itu ya biasanya iya, Kak, kayak kegaptekan orang tua ini dan anak pengawasan orang tua. anak merasa lebih pintar, Iya, jadinya kayak
enggak ini teman, Ya, membodohi dibodohin orang orang tua. tuanya. Nah, untuk di Kabupaten Suma sendiri ya, Bu. Vira mau tanya, perkawinan anaknya itu termasuk ke terhadap kekerasan pada perempuan atau enggak tuh? Termasuk Eh, karena sering kami di Dinas DP3 PPKB yang anak-anak yang ingin melakukan dispensasi mm-mm. harus melalui kami di bidang perlindungan anak itu dengan dilakukan konseling terlebih dahulu. Di konseling itulah kita dapat melihat kesiapan anak tersebut dari mentalnya, ekonominya. Karena kalau dia sekolah aja belum tamat, Iya, gimana dia mau berumah benar. tangga kayak gitu. Nah, di situ nanti dari konseling itu nanti kami tahu juga karena ada persyaratan yang harus dipenuhi kan dari penolakan KUA terlebih dahulu. Udah itu di puskesmas dia mengeluarkan surat keterangan hamil atau tidak hamil di situ. Udah itu surat catinnya, persiapan catinnya. Udah itu ijazahnya, akta kelahirannya. Udah itu buku nikah orang tua. Terkadang anak itu hasil pernikahan bukan sah. Nah, Oh, di situ ada juga yang seperti siri kan orang iya. tuanya akhirnya kepala desanya harus mengeluarkan surat bahwa anak tersebut anak si itu, si Badu kayak gitu. Binnya yang itu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, Iya, Bu. tidak serta-merta dia mendapatkan surat dispensasi itu kan yang memutuskan nanti dari pihak pengadilan agama kan. Di situ ada sidang berapa kali. Nah, kami hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa anak tersebut sudah dikonseling. Jadi harus melalui bidang perlindungan anak. Itu. Vira mau tanya juga, untuk khusus Kabupaten Suma ini, perkawinan anaknya itu cukup tinggi atau Cukup tinggi sekali. tinggi sekali? Ya, sampai saat ini aja di bulan Agustus ya, Ya, ini sudah 134 anak yang mau mengurus dispensasi. dispensasi. Ya, dispensasi anak itu yang mengeluarkan pengadilan agama. Jadi yang mengesahkan diloloskan apa tidaknya itu pengadilan agama. Cuman kami hanya memberikan konseling Iya. kesiapan anak tersebut. Nah, jadi disitulah kami nampak kenapa eh, konseling ini nampak sekali anak nih merasa mendapat kekerasan. Di situ pernah kami tanya, kamu eh, mau memutuskan menikah karena apa? Iya. Karena sudah melakukan hubungan suami istri. Padahal kan kamu belum hamil, Iya. kan dari pemeriksaan itu belum hamil. Jadi kamu kenapa seperti itu? Jadi memang ada keterpaksaan dengan calon suaminya itu. Jadi Harus Kak, dari dia tuh sebenarnya mungkin pengennya sekolah, masih bukan pengen sekolah, sekolah. tapi Tapi karena calon suaminya ini memaksa terus untuk melakukan hubungan suami istri kan takut hamil. iya, Jadi dia pengen sekali untuk menikah. Nah, umurnya belum cukup karena harus 19 tahun. iya. Kalau di atas 19 tahun sudah enggak, tidak usah membuat dispensasi. Sedikit miris ya Bu, maksudnya kayak angka perkawinan anak yang seharusnya kita tuh anak-anak itu sebelum pas umurnya kita harus bisa harus Ayo belajar harus dulu, belajar. Kita tuh sekolah. masih anak-anak tuh ada kesempatan hak untuk belajar. Iya, Nah, itu kok kita harus bisa jadi pemutus mata rantai kemiskinan orang tua ya. benar. Karena ekonomi orang tua, anak terus nggak sekolah, akhirnya pikirannya harus menikah. Iya Tuh. sih. Kadang ekonomi itu juga menyebabkan Mempengaruhi. mempengaruhi juga ya Bu. Ya. Eh, yang selama Ibu bekerja nih, Ibu bekerja sudah berapa tahun? Saya ada di DP3 PPKB 2021. 2021. Itu waktu itu masih menjadi kasih advokasi dan pemenuhan hak anak. Ya. Terus difungsionalkan saat ini sampai sekarang. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mm-mm. Udah Jadi cukup nanti ya ya cukup. 5 tahun lah Bu. Nah, selama pengalaman Ibu nih, dampak yang dialami oleh perempuan terhadap korban kekerasan itu seperti apa? Kayak dari psikis, fisiknya, Ya, atau dampaknya mencakup semuanya dari psikisnya, dari fisiknya, dari ekonomi, seksualnya, dari lingkungan masyarakat itu sendiri.
Nah, itu kadang kan masyarakat ini ya, maksudnya yang masih belum open terhadap Ah, ah, kekerasan pada mm, perempuan ini, belum kayak mau aware lah mm, terhadap kekerasan mm. seksual ini. Jadi banyak membuat korban itu menutup diri ya kan Iya, Bu? akhirnya kan malu, Ya, dia merasa nggak enakan dengan ya lingkungan lingkungan sekitarnya sekitarnya. itu karena dia sudah melakukan hal-hal yang nggak wajar gitu kan bagi masyarakat pada umumnya. Padahal sebenarnya korban itu pengennya tuh Perlu perlunya dilindungi dilindungi. ya. Eh, Itulah itu tugas kami, tugas kita semua. iya tugas kita semua ya, bukan cuma dari Dengan pemerintah, DPKE, tapi tapi tugas kita kita semua semua untuk memberikan perlindungan ada korban. terhadap anak, terutama pada perempuan yang merasa dirinya teraniaya kayak gitu. Ya, jadi sekarang tuh teman-teman untuk sahabat perempuan, kita tuh stop untuk menyalahkan nunjuk korban. Kita tuh Mm-mm. harus lihat pelakunya. Iya, Karena dengan kita apa ya, kita melindungi korban, kita juga mengasihi mereka ya supaya iya, dia merasa dia masih ada harapan untuk berlanjut iya. dari kehidupannya. Jadi jangan sampai putus sekolah Iya, jangan sampai gitu. putus sekolah. Lanjutkanlah, punya cita-cita kayak gitu kan. Nah, selama Ibu pengalaman ini, apa aja sih layanan yang disediakan oleh DP3 PKB Kabupaten Suma bagi korban kekerasan? Ya, dari Dinas DP3 PPKB kami melakukan pendampingan melalui UPTD PPA, yaitu PTD. memang tugasnya untuk memberikan Ya. pelayanan, yaitu mendampingi apa anak yang dibutuhkan. Misalnya kita harus berkoordinasi dengan dinas mana gitu kan. Hmm, Misalnya anak itu terlantar dan belum sekolah, akhirnya kita harus berhubungan dengan dinas Diknas kan Pendidikan Nasional, minta tolong apakah anak ini masih bisa berlanjut untuk sekolah apa tidak kayak gitu. Nah, sedangkan anak-anak yang misalnya membutuhkan perlindungan, misalnya penelantaran kayak tadi itu dengan neneknya sudah nggak mampu lagi, otomatis kami memberikan rumah yang aman bagi anak-anak tersebut. jadi ada rumah amannya juga ya. Ada. Mekanisme yang harus dilakukan untuk masyarakat dan sahabat perempuan di luar sana Mm-mm. terhadap eh, pengal- apa yang mereka alami mungkin dan Mm-mm. apa yang mereka ketahui terhadap korban kekerasan ini seperti apa mekanismenya? Iya Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya seharusnya kita udah tahu ya Iya. kontak personnya dari UPTD PPA. Udah itu untuk di desa kita sudah ada PATBM, di situ ada semacam P3K-nya kan apabila di desa maupun kelurahan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung melapor di situ. Nanti kami punya satgas kan di situ untuk sudah dilibatkan eh, itu apa adatnya, di situ ada tokoh pemudanya, Karang Taruna seperti itu, PKK-nya. Jadi anak-anak yang merasa harus membutuhkan pertolongan, perlindungan seperti itu bisa cukup di desa maupun kelurahan. Jadi Ya, nggak harus hari cari ke UPTD, mungkin jarak tempuhnya iya jauh. jauh. Jadi Jadi di desa tuh ada satgasnya ya juga. ada satgasnya Jadi PPA. bertahap itu ya, Iya. Bu. Ada dari desa dulu, kita terus nanti ke Ya, apabila berlanjutnya nanti di desa tidak menemukan solusinya, solusi. boleh kita langsung ke UPTD. Kan di situ nanti diminta tolong dengan Pak Kadesnya kan, nanti minta antar seperti itu. Hmm, dari Kabupaten Suma itu kebanyakan korban kekerasan itu terhadap apa? Kayak dari rumah tangga atau Hampir seimbang, hampir perempuan sama dan anak tuh hampir perempuan dan sama anak karena sampai tahun ini aja untuk perempuan itu sudah ada 10 10 kasus. 10 kasus ya Ya, Bu. untuk anak-anak 14 kasus. Ya, Ini udah pertengahan tahun, ya udah mau itu. hampir akhir tahun Tapi ya. dibandingkan dengan tahun Kemarin belakang, ini sudah ada penurunan penurunan. Ya, penurunan. Ya, mudah-mudahan lah masyarakat udah bisa ngerti gitu kan. Kalau terjadi hal-hal kayak gini, ya, kita harus melapornya kemana, kayak gitu udah paham kita kan. Karena kami di bidang kami perlindungan anak juga sering melakukan pencegahannya bentuknya dengan sosialisasi alhamdulillah. desa-desa.
Jadi untuk meningkatkan pemahaman ke masyarakat Iya, juga ya Bu, betul. supaya masyarakat tuh aware dan Iya, eh, tahu kan, tahu. ini misalnya pencabulan, nah larinya harusnya kemana, kayak gitu. Eh, kan tadi itu kan berarti kan kalau anak itu kasusnya ada 14 ya. Iya, Terus kalau yang perempuan itu ada 10. iya, Jadi perempuan dan anak ini sangat-sangat berdampingan ya iya, Bu. sangat benar-benar. Apa kelompok rentan terhadap kekerasan. Kekerasan, Apalagi perkawinan anak ini juga betul. sangat-sangat apa ya? Kebanyakan orang tua tuh kayak udah males untuk mengurusi anak jadi Ya, dikawinkan. daripada eh, ekonominya nggak mencukupi, untuk makan aja susah, jadi mendingan kamu nikah aja kayak gitu. Akhirnya anak nih dipacu-pacu, terpaksa kan Iya, dia, ada rasa keterpaksaan, itulah yang menjadi kekerasan sebenarnya. Aku tuh pengen sekolah, malah disuruh nikah. Nah sebenarnya kalau anak itu sudah tahu, kayak sudah ke desa-desa, tahu ilmunya gimana kalau misalnya merasa terpaksa, bisa nggak saya itu sekolah lagi? Bisa, sudah nikah misalnya iya. kan, ada sekolah yang misalnya sekolah kursus, kan di situ Hmm, akan menambah perekonomian ekonomian. untuk keluarga. Iya sih. Jadi kayak dengan kita menikah itu belum apa Belum ya tentu menyelesaikan masalah masalah, ya dan malah juga belum tentu kita tuh berhenti mimpi kita tuh berhenti di iya di pernikahan situ aja. di situ Mungkin aja. bisa jadi anak itu mempunyai bakat apa menjahit, apa make up, Heeh. jadi Emua MUA, yaitu kan menambah penghasilan, menghasilkan ya di gitu. situlah Memanfaatkan bakat bakat walaupun terpendamnya ya karena disekolahkan lagi enggak, disuruh nikah. Apa yang mau dibantu suaminya? Kalau misalnya ya suaminya sehat terus, kalau kalau sakit, sakit nah kita kan jadi perempuan tuh harus punya ilmu iya. gitu. Jadi kita sebagai perempuan juga harus bisa mencari apa ya uang sendiri Iya, supaya harus mandiri, ya mandiri supaya tidak bergantung bergantung dengan pada suami gitu. laki-laki. Dengan Mm. itu juga kan mengurangi kekerasan Iya, ya, Bu. betul. Jadi dengan kita mencukupi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan keluarga Jadi kita nggak juga, ada ini ya, kayak pertengkaran tengkaran di rumah di tangga tangga. itu kan. Jadi kayak kamu aja, Ya, kamu di kita rumah punya hak terus. sendiri, kamu Heeh, istrinya tuh harusnya cuma di rumah, nggak boleh heeh. kemana-mana, itu kan. Akhirnya ilmunya mandek di Iya, situlah, nggak iya berkembang. makanya kita sebagai perempuan juga harus mandiri, Iya, menghasilkan uang sendiri, iya, supaya harus lebih lebih gitu supaya kita nggak bergantung sama sama laki-laki dan laki-laki suami. gitu. Nah, terakhir nih Bu, eh, Iya. sebagai penutup, pesan dan harapan kepada masyarakat nih, khususnya generasi muda, khususnya aku sebagai generasi muda untuk memutus mata rantai ini, eh, itu apa Bu? Kalau menurut Ibu sebaiknya ya kita untuk generasi muda sebaiknya kita punya rencana yang berencana dan terarah. Karena kalau kita tidak punya rencana itu juga kita nggak akan bisa berkembang. Nah, kalau terarah misalnya kan kita punya eh, waktu misalnya tamat sekolah dulu, sudah tamat sekolah pengen sekolah lagi yang lebih tinggi, kalau ada biaya ya lanjutkan. Ya kan? Iya. Kalau misalnya mandek disitulah jadilah perempuan yang terhormat. Karena dari perempuan yang terhormat kita akan melahirkan anak-anak yang terencana dan terarah itu. Mungkin Nah, seperti itu. itu untuk pesan para sahabat perempuan. Kita sebagai perempuan, perempuan muda, generasi muda, kita harus berencana, Ya, kita harus terencana dan berencana, terarah. terencana dan terarah Ya, supaya kita melahirkan anak-anak anak-anak yang mempunyai punya arah dan terencana juga nantinya. benar. Kan mau ada generasi emas nih. Jadi kita Mm-mm. sebagai generasi muda juga harus bisa membangun sesuatu yang lebih terarah dan terencana lagi Iya, seperti kata ibu. iya. Eh, Cukup Bu untuk Mm-mm. percakapan hari ini. Ini eh, banyak apa ya banyak pengetahuan dan wawasan terutama dari Kabupaten Suma Iya, eh, dari ibu dari dinas DP3 APPKB iya, eh, banyak
wawasan dan pengetahuannya. Terima kasih atas obrolannya hari ini. Sama-sama. Sudah. Oke, Sama sih. untuk sahabat perempuan jangan lupa untuk like dan komen dan share. Dan semoga pengetahuan dari Ibu Linda dan wawasannya uh, ber- bermanfaat untuk sahabat perempuan di luar sana, khususnya Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Sampai jumpa di next series selanjutnya. Dadah.